Dmitry Medvedev, Rusia siap gunakan senjata nuklir untuk pertahankan wilayah baru. Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia's calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referendum. В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок в Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму и другим регионам России. Такие террористические удары, в том числе с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населенным пунктам Белгородской и Курской областей. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия, тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и... Все это требует качественной модернизации наших вооруженных сил, обретения ими нового перспективного облика. Обсуждение итогов деятельности Министерства обороны. Первая задача – это повышение боеготовности войск. Причем не обычное повышение, а качественное повышение. Прежде всего за счет стратегических ядерных сил. Они должны гарантированно выполнять все поставленные задачи по обеспечению военной безопасности нашего государства. Разрабатывается проект федерального закона по реформированию структуры. Позвольте поблагодарить вас за службу и пожелать новых успехов. Dmitry Medvedev, Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia, mengatakan Rusia siap menggunakan senjata nuklir strategis untuk mempertahankan wilayah yang baru. Wilayah baru yang dimaksud adalah wilayah-wilayah Ukraina yang memerdekakan diri dan bersiap referendum untuk gabung dengan Federasi Rusia. Sejauh ini Donetsk dan Luhansk yang bersiap untuk referendum. Rusia siap untuk mempertahankan wilayah baru yang ditambahkan ke dalamnya dengan segala cara termasuk menggunakan senjata nuklir strategis, kata Medvedev. Seperti dikutip Reuters Kamis 22 September 2022. Medvedev, mantan presiden yang merupakan sekutu dekat Presiden Vladimir Putin, mengatakan pemungutan suara untuk calon wilayah-wilayah baru Rusia akan dijalankan dan tidak ada jalan kembali, ujarnya. Pembentukan Barat dan semua warga negara-negara NATO pada umumnya perlu memahami bahwa Rusia telah memilih jalannya sendiri, kata Medvedev. Pernyataannya muncul 24 jam setelah Putin mengangkat prospek perang nuklir atas konflik di Ukraina. Sebuah langkah yang dikecam oleh beberapa pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Liz Truss di Majelis Umum PBB di New York. Putin dalam pidatonya pada Rabu pagi memperingatkan terhadap pemerasan nuklir, mengancam akan menanggapi dengan kekuatan persenjataannya sendiri yang luas. Barat telah terlibat dalam pemerasan nuklir terhadap kami, katanya. Dalam kebijakan anti-Rusia yang agresif, Barat telah melewati semua batas, kata Putin. Ketika integritas teritorial negara kami terancam, kami pasti akan menggunakan semua cara yang kami miliki untuk melindungi Rusia dan rakyat kami. Ini bukan gertakan, katanya lagi. Mereka yang mencoba memeras kita dengan senjata nuklir harus tahu bahwa angin juga bisa berputar ke arah mereka. Putin mengatakan dia telah menandatangani dekrit yang menyatakan Rusia akan memobilisasi secara parsial tentara cadangannya. Tentara cadangan adalah warga sipil Rusia yang menjalani wajib militer. Ini adalah mobilisasi pertama pasukan Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Saya akan menekankan bahwa warga Rusia yang dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi akan diberikan semua manfaat dari mereka yang bertugas di bawah kontrak, katanya.
Apa yang akan terjadi jika Putin nekat pencet tombol serangan nuklir? Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidatonya hari Rabu telah melontarkan ancaman serangan nuklir. Ancaman itu menghidupkan kembali kekhawatiran bahwa dia akan nekat menjatuhkan bom atom di Ukraina atau bahkan sekutu-sekutu NATO dalam apa yang disebut serangan taktis. Seperti apa nuklir taktis itu? Senjata nuklir umumnya diklasifikasikan sebagai strategis dan taktis, dengan yang pertama dikerahkan untuk memenangkan perang, yang terakhir untuk memenangkan pertempuran individu. Menurut lembaga think tank keamanan Inggris, RUSI, persenjataan taktis Rusia memiliki jangkauan sekitar 300 mil, sedangkan rudal nuklir strategisnya memiliki jangkauan 3.000 mil. Senjata taktis juga memiliki daya ledak yang lebih rendah seperti 10 kiloton dinamit SSC-8. Namun bahkan senjata nuklir taktis memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima memiliki hasil sekitar 15 kiloton. Penggunaan senjata nuklir Rusia sedemikian rupa belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga sulit untuk memprediksi bagaimana serangan semacam itu akan terjadi. Tetapi para analis yang mengikuti retorika nuklir Rusia telah menguraikan beberapa skenario. Lawrence Friedman, seorang ahli studi perang di King's College London, mengatakan target potensial untuk serangan nuklir terbatas di Ukraina adalah mereka yang telah diidentifikasi untuk serangan konvensional infrastruktur penting lebih dari kota. Dia juga menunjukkan dalam sebuah posting blog bahwa Pulau Ular yang tidak berpenghuni dapat diledakkan sebagai demonstrasi kekuatan Rusia untuk menabur ketakutan di Ukraina dan Barat. Ia membawa resiko tersendiri, katanya, seperti bom yang gagal meledak dan menyebabkan penghinaan. Awal bulan ini Rusia juga melakukan latihan kapal selam nuklir di Kutub Utara, area pementasan lain untuk kemungkinan demonstrasi. Serangan nuklir hasil rendah sekalipun akan menyebabkan kehancuran besar ke pusat populasi besar seperti Birmingham atau London. Serangan nuklir hasil rendah sekalipun akan menyebabkan kehancuran besar ke pusat populasi besar seperti Birmingham atau London. Analis senjata nuklir mengatakan sebuah bom yang dijatuhkan di Washington akan membunuh hingga 300.000 orang, tidak termasuk mereka yang dirugikan oleh radiasi nuklir di wilayah yang lebih luas. Respon dari sekutu Rusia. Pernyataan baru-baru ini dari China dan India, dua sekutu yang awalnya tetap netral dalam perang Putin, menunjukkan bahwa negara-negara tersebut sekarang menjauhkan diri dari konflik. Ini menunjukkan bahwa mereka hampir tidak ingin melihat eskalasi besar lainnya dari Putin. China pada hari Rabu mengeluarkan pernyataan yang mendesak gencatan senjata melalui dialog untuk menyelesaikan invasi, menunjukkan bahwa Beijing menentang Moskow mengambil langkah drastis seperti perang nuklir. Setiap langkah menuju nuklir taktis atau WMD, senjata pemusnah massal, maka Rusia segera kehilangan China, sekutu mereka yang paling berharga, kata Dr. Paul Dorfman, pakar keselamatan nuklir yang telah memberikan nasihat kepada pemerintah Inggris dalam sebuah posting Twitter seperti dikutip The Telegraph, Kamis 22 September 2022. Faktanya, Putin kehilangan segalanya.